Hai, selamat datang di Andres Adelio Entertainment. Bersama aku Andres Adelio tentunya. Guys, masih di episode dan segmen keresahan. Segmen yang memang ternyata banyak banget pecintanya. Segmen yang banyak banget orang suka. Karena gini, aku aja yang ngebawain acaranya, aku aja yang ngobrol langsung sama narasumbernya. Itu tuh selalu excited, selalu ngerasa banyak hal banget nih yang harus gue kulik. Gila, ternyata kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang gak terduga keluar dari mulut bintang tamu atau narasumber-narasumber yang gue datengin. Nah, karena keresahan terlalu meresahkan jadi kita bikin terus keresahan, banyak banget request. Bang, keresahan sama si Anu. Bang, keresahan sama si Inu. Bang, keresahan sama A, B, C, D, D. Banyak banget requestnya. Nah, salah satunya bersama partner atau lawan main aku juga di Anak Jalanan New Beginning. Siapa lagi kalau bukan Catherine Elsyad. Hai Catherine. Hai Andres Adelio. Selamat datang di konten keresahan Andres Adelio Entertainment. Makasih banget udah boleh masuk di konten kamu. Boleh, aku yang makasih banyak. Kamu udah mau bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk sharing sama aku di keresahan. Catherine, udah banyak banget nih teman-teman kita yang dari aja juga keresahan bareng aku tuh seru banget. Kayak misalnya sama Cakra, sama James. Tuh aku nggak nyangka gitu ya. Ternyata teman-teman aku ini punya keresahan segitu dalam. Terakhir sama Adit. Kenapa Adit? Keresahan bapak-bapak. Wah, itu juga kasih pelajaran banget buat aku. Nah, sekarang nih kamu adalah perempuan pertama yang ada dan muncul untuk episode keresahan Andres Adelio Entertainment. Iya kan? Selama ini aku mendapatkan keresahan-keresahan para lelaki. Sekarang aku pengen tahu keresahan seorang perempuan tuh apa. Nah, pertanyaan aku adalah apa sih keresahanmu saat ini, Catherine? Keresahan aku saat ini lebih ke kayak trauma itu sih. Trauma? Trauma kenapa? Masalah hubungan percintaan. Kayak aku tuh kurang percaya sama sayang tuh, cinta tuh apa? Kamu bisa jelasin nggak cinta sayang itu apa? Cinta sayang itu adalah suatu perasaan yang nggak pernah bisa kamu jelaskan. Yang kamu akan rela melakukan apa saja untuk manusia tersebut, untuk orang tersebut. Rela melakukan apa aja? Iya, kalau aku di titik yang itu sih, kalau aku sayang atau cinta, aku prinsipnya gini. Misalnya aku sayang sama cewek, sama cowok, sama cowok. Misalnya aku sayang sama cewek, kamu sayang sama cowok. Kok itu bener gak? Apanya? Tadi saya sama cowok. Ya enggak lah. Nauzubillah min zalik, nauzubillah semua nauzubillah min zalik. Maksud aku pengen ngomong, misal aku sayang sama cewek, kamu sayang sama cowok. Nah, aku akan bilang ke pasangannya gini. Gua sayang sama lo, gua cinta sama lo. Lo tahu apa yang akan gua lakukan? Gua rela melakukan apa saja. Kalau aku udah sayang sama orang, kalau aku udah cinta sama orang, aku rela melakukan apa saja. Semua akan aku berikan kecuali satu, iman aku. Oke. Sampai di titik itu. Siap. Itu cinta dan sayang menurut aku. Nah, balik lagi ke konteks keresahan kamu tadi adalah tentang trauma untuk menjalin komitmen atau hubungan atau pacaran sama seseorang. Yap. Wow, ini adalah menurut aku sesuatu yang sangat tricky. Kamu kamu memiliki trauma sama hal yang kadang nggak bisa kamu hindari. Jatuh cinta adalah proses yang nggak pernah bisa kita atur, Catherine. Kita bisa jatuh cinta kapanpun dengan siapapun. Bener gak? Bener sih. Bener gak? Setuju gak? Iya. Kita bisa aja bilang kayak itu orang mah biasa aja. Taunya dia nge-treat kita luar biasa. Yap. Ya kan? Wah, ini orang nge-treat gue keren banget. Tapi ternyata di belakang dia misalnya berkhianat. Terkadang pandangan pertama tuh kalah sama orang yang jauh lebih Itu kita. maksud aku itu. Tipe kita tuh kadang kalah sama itu. Udah lupa tuh fisik tipe, udah lupa bener. sama the way dia nge-treat kita. Yap. Nah, sekarang kamu punya trauma, tapi karena apa kalau aku boleh tahu sampai kamu tuh nggak mau buka hati, nggak mau berhubungan dulu sama lawan jenis? Aku tuh belum pernah pacaran yang bener-bener pacaran. Kayak teman-teman aku tuh sekarang punya pacar, dia tuh kayak tiap hari tuh kadang bisa seminggu tuh bisa ditemenin sama pacarnya gitu seminggu. Full gitu ya? Full kadang, kalau nggak 4 hari terus ketemu terus tiap hari gitu. Terus kadang misalnya break syuting ditemenin atau apa tuh aku belum pernah merasakan hal itu. Tapi pengen Pingin banget, cuman karena ada sesuatu hal kayak aku pacaran kemarin terakhir tuh setahun paling lama. Itu LDR aja kita berantem, terus pas ketemu juga berantem. Oh ya? Iya, jadi kayak bikin aku satu nggak dipercaya. Karena gara-gara aku ngelakuin hal ini. Misal aku nggak pernah nongkrong sama teman aku cuma sekali doang nongkrong nggak dipercaya. Malah diomelin jadi bahan ribut. Ya.
Sedangkan katanya dia sayang sama aku. Iya. Kalau sayang kan berarti kan pasangannya seneng dong kalau pasangannya seneng, Gini, tersenyum gitu. Yang bikin dia nggak suka kamu nongkrong itu kenapa? Itu lawan jenis semua atau di tempat yang menurut dia Nggak, tidak ada aman? cowoknya dong. Kalau aku kan jujur, nggak mungkin dong aku misalnya, nih aku nongkrong nih, terus aku nggak ngomong nggak ada cowoknya gitu, nggak mungkin. Padahal Aku ada harus- cowoknya gitu ya? Ada. Dan kamu udah fair, jujur? Udah fair, aku udah jujur. Kadang aku malah sampai, nih aku pikol gitu. Oh, Aku tetap tuh belum- cemburu ya? Tetap cemburu, aku bingung. Aku 1 jam belum nyampe aja di situ tuh udah ditelepon sampai 12 kali. Wow. Jadi dari situ tuh aku ngerasa kayak beberapa kali sih aku punya mantan juga aku diposisifin terus kayak gitu, dikekang kayak begitu terus. Bener, aku anak rumahan, aku jarang main. Aku main aja tuh sebelum jam 12 aku udah harus nyampe rumah. Mamaku tuh bener-bener inin aku banget ya, apa ya? Menjaga aku banget gitu. Aku kan cewek semua juga kan, ada cowoknya 1. Cowoknya kita tuh diajarin sama mama buat ngerti waktu gitu kalau main. Dan Setuju. harus yang ya positif. Iyalah, bukan biar aneh. nggak terkesan anak liar Iya, gitu loh. Nah, iya. sekarang ini pertanyaan aku. Ada sebab, ada akibat. Ya. Kenapa bisa mantan kamu atau mantan-mantan kamu semuanya posesif, semuanya nggak percaya sama kamu? Jadi timbul pertanyaan, apakah memang kamu pernah berbohong kah, atau melakukan kesalahan kah, atau kamu udah dikasih kepercayaan terus kamu hianatin? Kayaknya karena aku terlalu easy going nggak sih? Aku tuh terlalu welcome orangnya. Oh, kalau bahasa Iya nggak sih? Jaksel ini social butterfly. Oh gitu. Iya ya. Kalau nggak salah ya, social butterfly itu artinya Apa tuh? sosok bahasa Inggris lagi gua. Kalau nggak salah, social butterfly itu kamu adalah tipe orang yang gampang beradaptasi, gampang bergaul Iya, sama iya. siapapun, gampang nimbrung sama semua kalangan. Ya, aku orangnya gitu. Oh, Jadi ketika akhirnya- aku dibatasin aku ya nggak bisa gitu. Jadinya Tapi mereka aku menjaga perasaan. negative thinking gitu ya. Iya. Oh. Misal aku kayak ngobrol-ngobrol terlalu lama gitu, mereka mikirnya kayak aku suka. Terus misalnya aku kayak belum apa-apa kok teman syuting terus udah follow-followan sama tuh cowok, terus dikiranya kayak, oh kamu tertarik ya, kenapa kok kamu bisa langsung follow-followan sama dia? Pasti dia nanyain kamu apa kamu nanyain dia kayak gitu. Tapi iya loh. Tapi ini make sense. Ini bisa kita perdebatkan. Kenapa? Gini, aku nggak mau ngejudge kamu Oke. genit atau Iya, gampang iya. deket sama orang. Iya. Itu kan hak kamu ya. Itu kamu kan tadi bilang kamu easy going, kamu gampang Iya, dekat. iya. Tapi buat cowok gini loh. Kenapa sih kalau bisa gampang banget nge-follow orang yang misalnya baru lu kenal atau baru ketemu 1-2 kali? Sumpah aku tipe orang yang kalau misalnya dari cowoknya nggak follow aku nggak mau follow. Oke. Kalau nggak dia nggak nge-tag aku, terus misalnya kita ada omongan buat follow-followan, aku nggak akan. Misalnya nih tuh cowok nge-follow kamu, Iya. tapi nggak minta di follow back, kamu akan tetap follow back? Enggak, aku bener-bener ini dulu, ngeliat dulu nih asik gak di lokasi syuting. Ini orangnya kayak gimana nih? Tapi waktu itu kamu follow aku duluan? Ya kan kita udah tag kan, kamu nge-tag aku dulu. Tag Di apa tuh? story. Kamu nge-tag aku Carmela Irsya. Oh. So kalau kamu kan nge-tag aku, kamu mau nge-tag aku. Ini kamu udah baik banget sama aku ya, aku follow kamu. So aku minta kamu follow back gitu loh. Iya, kamu aku bilang gitu ngeliat- kan? Iya. Nah, Karena aku melihat kamu Hah? baik ke aku, karena kamu mau nge-tag kan orang buat instastory itu nggak mudah loh menurut aku ya. setuju. Iya nggak sih? Setuju, aku juga nggak Nah, gampang ya tuh, udah. nggak gampang tuh kayak storyan sama orang Ya, baru aku atau juga siapa. orangnya kayak gitu. Nah, karena aku lihat kamu ini orang kok baik banget sama gue, ya gue akan memberikan hal itu juga gitu loh. Ya dengan kayak gue follow dong. Tuh Gitu. tolong Catherine kamu jelasin deh ke masyarakat seluruh Indonesia. Kenapa? Aku tuh disangkanya aku tuh genit. Oh, Aku iya. tuh disangkanya Enggak tahu. gampang deket sama cewek. Padahal kan aku cuma pengen berbuat baik aja. Menurut aku dia orangnya easy going, welcome, tapi belum tentu orang itu bisa deket sama si Andres. Susah dia susah banget. Ngerti dia tuh susah. Dia misterius. Meskipun kalian ngeliat nih, dia tuh welcome. Dia diajak ngobrol kayak gimana pun, mau kalau kalian ngajakin ngobrol dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, oke, fine aja. Tapi kamu mau masuk ke kehidupan dia nih, susah banget. Iya. Itu Kamu dia ngerasa ya? misterius. Ya aku merasa dong, kamu nggak segampang itu orangnya. Kamu membatasi ngobrol, kamu juga oke, lo ngobrol oke, tapi kamu membatasi untuk deket banget tuh, kamu membatasi hal itu. Ya, aku selalu nge-boundaries diri aku dari orang baru. Dan aku Ya, tuh ngandelin itu feeling bagus. banget. Bagus. Wah, kalau nih orang kira-kira nggak asik, nggak bisa jaga rahasia, ngapain gue cerita-cerita? Bagus. Aku mendingan dibilang sombong, mendingan Iya. punya teman sedikit tapi berkualitas, Iya. daripada kita sono sini bergaul tapi Iya. ternyata itu fake friends. Aku paling takut sama orang fake. Makanya Iya, aku, bener-bener. makanya aku susah banget orang buat akrab sama aku, susah. Ya aku setuju. Tapi makanya dari itu terkadang orang-orang karena ngeliat aku suka, dulu tuh gini, tadinya aku nggak easy going, aku nggak welcome, aku introvert banget.
bener-bener introvert sampai mamaku bilang, kamu jangan gitu, Berbaur. kamu tuh diem aja tuh, kamu jutek banget mukanya, kamu cuek banget. Aku tuh nyampe lokasi, aku diem tek, nggak nyapa sama sekali, diem. Nah mamaku tuh bilang, kamu jangan gitu deh, di umur 24-an aku baru berubah tuh, syuting udah mulai yang kayak halo udah mulai gitu. berani ya? Iya, tadi itu aku diem banget, baca buku, introvert di dalam, ditemenin mama diem, mah ngobrol sama mama doang, nggak mau aku se-welcome itu. Tapi mama bilang jangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, pelan-pelan kamu coba buat ngobrol, say hi, tapi belum tentu orang juga bisa masuk segampang itu sama aku. Bagus, itu harus. Itu harus, Ya. apalagi cewek ya. Setuju. Nah, balik ke masalah follow-followan tadi ya. Iya. Nah, kan kamu tahu sendiri, aku orangnya kalau nggak diminta, kalau nggak dipaksa, aku nggak bakal Iya, nge-follow back. iya. Aku butuh dipaksa Bener. dulu. Bahkan kalau kamu tahu ya kayak James Cakra, kalau sama Angga aku udah follow-followan. Iya. Adit, Rizky Janbi. Itu aku sadar mereka udah nge-follow aku duluan. Baru aku follow backin begitu aku ngerasa kayak oke ini bisa dijadiin teman. Iya, iya. Oke ini bisa asik, oke ini Iya. bisa deket. Iya. Kalau nggak akan aku follow back sampai detik ini. Oh, iya. Kayak gitu, aku tuh pemilih banget. Nah, Udah kan? pertanyaan aku kenapa sih? Makanya ini aku bukan ngebela mantan kamu, tapi ini adalah bentuk pertanyaan yang sama. Oke. Kenapa sih cewek tuh kayak kadang ya baru kayak project bareng, syuting bareng, baru kenal sehari 2 hari udah follow-followan. Oh iya. Bahkan sampai follow-followan second account. Menurut aku second account itu adalah daerah terintim. Iya. Daerah paling dalam untuk orang bisa mengenal kamu jauh. Nah, gimana caranya lu baru kenal kok lu bisa follow-followan second account gitu loh. Itu aku kadang mikir kayak kok cewek-cewek bisa ya kayak gitu ya tanpa dia takut, tanpa dia tahu kalau ini orang nanti fake ngomongin atau ngebocorin rahasia. Kan banyak kasus tuh. Iya. Yang masalah second account bahkan udah di close friend juga dibocorin apalah video lah, foto lah atau fakta-fakta. Iya. Karena banyak banget orang-orang fake gitu loh. Untung aku bukan anak second account gitu sih. Kamu punya gak sih? Aku punya itu setelah si Carmel sama Ersya bahas second account, dia bikin terus aku bikin. Tapi di second account tuh aku posting paling lagu, terus aku hampir jarang posting sih. Karena nggak tahu fungsinya juga ya buat apa sih gitu ya. Aku tuh kalau ada apa-apa tuh aku sebenarnya hampir jarang ngepost. Aku aktif banget ngepost itu semenjak anak jalanan sumpah. Buat promo doang kan. Iya. Tapi aku setuju. TikTokan. Tapi aku setuju sama kamu. Aku ngelihat Instagram kamu tuh positif banget. Parah. Aku sampai ngomong sama siapa ya kemarin ya? Baru aja aku ngomongin kamu sama salah satu pemain juga. Lagi buka Instagram di home aku tiba-tiba ada kamu muncul Iya. kan. Aku langsung ngomong sama orang tersebut, aku lupa deh kayaknya Adit deh atau siapa ya. Gila ya, gue salut sama Catherine deh. Ini anak nih positif banget. Dia menggunakan sosial medianya dengan baik. Kamu menggunakan sosial media kamu untuk promosi sinetron, Iya. untuk bikin reels, bikin konten, dan kamu nggak pernah gengsi ngupload video promo di feeds kamu, walaupun nggak ada kamunya. Itu aku salut. Rata-rata orang mau upload video promo sinetron kalau emang ada bagian dianya masuk teaser. Kamu tuh nggak ada, kamu pun kamu upload itu. Iya. Aku salut banget, aku angkat jempol, aku kagum sama kamu. Karena yang tadi aku bilang, kamu menggunakan sosial mediamu dengan tepat. Menggunakan itu menjadi positif gitu loh, bukan malah kayak galau-galauan, Enggak. menuangkan perasaan. Karena menurut aku ya Catherine, aku juga masih salah sih, aku Iya. kadang masih kayak gitu. Iya. Aku kelihatan galau gitu kadang kalau misalnya aku story-nya lagi dengerin lagu. Lu galau enggak kan? Sejujurnya enggak, Catherine. Sejujurnya aku emang suka lagu ballad. Aku suka lagu-lagu galau. Gitu loh. Nah, orang mikir kayak lu galau banget sih, masang-masang story lagu galau, padahal enggak, gue suka aja. Gitu loh. Cuman memang menurut aku jangan pernah menuangkan perasaan kita, menunjukkan perasaan kita, menuliskan perasaan kita di sosial media. Itu salah. Jadi dengerin lagu galau tuh belum tentu galau. Itu poin 1. Ya, poin 2 jangan pernah upload apa yang kamu rasakan di sosial media. Betul. Kebanyakan orang tuh cuman kepo doang. Bener. Gitu loh. Tapi nggak mau Kalau tahu. kamu seneng dia sakit hati, kalau kamu sakit hati dia seneng. Iya, Serem. bener banget, aku setuju. Nah, balik lagi ke trauma. Iya. Nah, kamu kan trauma gara-gara diposesifin. Selain diposesifin, apalagi faktor yang bikin kamu tuh trauma untuk buka hati dan pacaran? Apa ya? Itu doang sebenarnya sih, kayak aku pingin banget nanti nih siapa, nggak tahu nih jodoh aku siapa ya, pacar aku siapa gitu. Tapi sekarang nih jujur aku lagi kesepian banget sih. Lah, emang kamu gak punya pacar ya? Enggak. Sorry, Udah maaf. Oh, wow. Aku udah putus. Setahu aku gini, kamu waktu awal syuting itu kamu punya pacar. Punya. Iya kan, kalau nggak salah Iya. bulan Desember, Januari, Februari kamu masih punya Iya, pacar. dan itu tuh pacarnya udah bener-bener emang buat mau nikah. Seserius itu ya? Yap. Wow, aku sih sebenarnya 2019 PDKT sampai 2021. Nah, pokoknya intinya 2019 sampai 2022 itu pacarnya setahun. Berarti 2 tahun tuh PDKT ya? PDKT.
PDKT tuh 2 tahun. Wow. Dia teman curhat aku gitu. Iya. Akhirnya Tapi nyambung jadi pacar. Teman curhat sama akhirnya jadi pacar tuh beda ya. Jadi, Itu poinnya. Percayalah, masa-masa Kamu juga PDKT. ngerasa itu? Betul. Oh ya. Percayalah, masa-masa PDKT adalah momen terindah dalam hidup. Oh, Begitu gitu. sudah jadi pacar, semuanya berubah. Kenapa? Semuanya sirna. Nggak tahu kenapa, mungkin ngerasa kayak udah dapet nih gitu kali ya, atau merasa kayak udah nggak ada tantangan lagi. Dari cowoknya apa ceweknya dulu nih? Dua-duanya, cewek kadang begitu, cowok kadang begitu. Aku fair aja. Sesimpel gitu. gini. Oke. Aku pernah ngobrol sama Adit, kata Adit, ya pernikahan itu kelihatannya dong dari luar bagus-bagus aja, padahal di Oke. dalam tuh pasti banyak bumbu, banyak kemelut gitu loh. Nah, sama halnya kayak tadi PDKT ke pacaran, indahan PDKT daripada pacaran. Pacaran ke nikah, indahan pacaran daripada nikah. Nggak tahu kenapa itu udah hukum alam. Ya, tapi memang harus dong nikah dong. Ya harus lah, masa nggak mau Nah, nikah. Nah iya. sebenarnya sih aku kepo banget mau nanya, kok kamu bisa ya pacaran udah serius terus putus? Cuman kalau emang nih kamu privacy dan nggak mau jawab nggak apa-apa. Intinya ini sifat aja sih nggak cocok. Oke, Cocok, ternyata cocok. baru keluar sifatnya setelah 3 tahun kenal ya, 3 tahun jalan ya, PDKT 2 tahun, setahun pacaran, Iya, setahun pacaran. ya kan? Bener-bener. Iya. Berarti dalam 3 tahun Dan ini, itu terlama sama dia. baru ketahuan Sama- sifat aslinya ya? Baru ketahuan. Pokoknya nggak, dia baik. Cuman memang kita tuh sama-sama punya prinsip. Mm-mm. Jadi punya prinsip, aku punya prinsip, dan kita udah berusaha buat terima prinsip satu sama lain. Cuman kok tetap nggak bisa. Jadi ya udah gitu. Bukan karena beda agama kan? Enggak, bukan. Satu agama kan, makanya kamu udah Agama. serius banget kan? Udah serius banget. Oke. Jadi karena itu aja sih, dan ya pokoknya ada problem yang nggak bisa aku ceritain. nggak apa-apa, Ya. aku hargai privasi kamu. Yang penting gini, yang penting kamu sekarang bahagia dengan pilihan kamu. Iya. Kamu bisa bertanggung jawab dengan diri kamu, itu udah senang banget sih aku. Terus aku mau nanya nih, keresahan kamu soal ini ada nggak? Keresahan apa? Tentang aku ini, pernah nggak punya kamu keresahan soal trauma juga? Trauma. Pasti Punya? pernah. Ya karena kan kandasnya hubungan tuh Soal pas. Andres loh. Aku juga manusia biasa. Oh oke. Pernah Pernah. karena Pacaran paling lama berapa tahun? setahun lebih. Nggak pernah sampai 2 tahun. Sama, aku juga. Aku Tahun tuh- doang, aku bener-bener mau setahun malahan. Tapi aku sama kayak kamu tipenya. Apa? PDKT tuh lama banget. Oh oke. Aku ya Kat. Berarti sama kayak aku ya? Iya, aku tuh Bener. PDKT sama orang paling cepet 4 bulan. Paling cepet 4 bulan. Paling cepet 4 bulan. Normalnya aku PDKT sama orang tuh bisa 6 bulan, 8 bulan baru aku bisa jadian. Oh. Pernah aku PDKT setahun baru jadian. Setahun baru jadi. Iya, aku tuh nggak bisa banget kayak sebulan, 2 Sama bulan, sih, aku 3 juga. bulan, deket, kenal, Iya. jalan langsung jadian. Wah, tidak. Enggak, Itu enggak. bukan Andres. Iya. Tapi biasanya lama sama yang PDKT lama tuh malah lama nggak? Tergantung. Nggak bisa diukur. Nah, kan aku bilang tadi aku pacaran nggak pernah sampai 2 tahun. Karena memang iya. ujung-ujungnya terjebak ya di masalah yang udah jadi trending saat ini, toxic relationship. Oke. Kamu juga berarti kan jatuhnya toxic relationship dong. Kamu diposesifin, kamu Iya. nggak dipercaya. Iya, aku tuh nggak pernah galak, tapi kali itu aku galak sama cowok. Karena kamu udah muak Saking banget aku ya. udah kayak, oh my god, ini tuh gue udah jujur banget. Aku tuh udah berusaha jujur banget. Dia mau pap terus, oke aku kirimin. Terus aku nggak pernah suka sleep call banget sih. Iya, itu mengganggu sih, aku juga nggak suka sih. Itu aneh tau. Aku nggak suka banget. Terus dia tuh suka sleep call dan aku ngikutin semua alur dia. Terkadang aku bingung sama cowok yang kayak gini nih. Diikutin gini. Awalnya bilang aku cuek, tapi aku ikutin alur dia pacaran, tapi ternyata dia malah bilangnya aku berlebihan. Wow, gimana sih? Aku jadi Maunya bingung. apa sih? Aku juga bingung dengan hal itu gitu. Di situ aku berpikir kok kayak lebih baik gue jomblo ya, lebih bahagia. Iya, ada lu malah ngekang hidup gua, ngatur Iya. hidup gua gitu ya. Tapi aku tanya sama kamu, Ya. kamu tipe orang yang cemburu itu ngelihat cowoknya nggak? Maksudnya? Kayaknya pantas nih, kayak gue cemburin Ya cowoknya. iyalah, atau ya nggak? iyalah. Oke. Ya iyalah. Kalau Masa- dia tuh enggak, kalau dia tuh kayak sama siapapun bisa cemburu. Kalau aku gini, cemburu boleh tapi jangan cemburu buta. Contoh, Kalau misalnya itu orang wajib dicemburuin silahkan. Contohnya iya, kalau setuju. cowok itu modus, cowok itu berupaya deketin pacar aku. iya. Cowok itu misalnya mulai flirting sama cewek aku, itu aku berhak cemburu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak sebatas temen dulu dia sekolah mungkin, atau temen rumahnya, atau emang sahabatnya dia, best friendnya dia, ya nggak apa-apa. Iya. Aku sangat tidak melarang pasangan aku punya teman lawan jenis. Oke. Karena itu harus loh. Harus. Aku bingung sama cewek yang dikekang sama cowoknya, gara-gara nggak boleh berteman sama lawan jenis. Wah, aku benci banget sih. Aku mau marah banget tuh kayak,
Lu kok bodoh banget jadi laki-laki gitu loh. Masa semua orang lu cemburuin? Iya. Poinnya adalah kalau lu cemburuin semua lawan jenis pacar lu, berarti lu tahu lu minder, lu nggak punya value. Kalau lu punya value, kalau lu ngerasa lu worth it, lu nggak akan cemburu. Karena apa? Cewek lu akan tetap pilih lu. Iya. Dibanding cowok-cowok lain. Setuju. Intinya lu karena lu ngerasa rendah, lu nggak punya value, lu ngerasa lu nggak pantas, makanya lu cemburuin siapapun. Aku setuju banget. Menurut aku gitu sih. Iya. Aku mah nggak apa-apa pacar aku mau temenan sama siapapun, sama cowok. Yang penting apa? Tuh cewek jujur sama aku. Misalnya kayak sayang, ini sahabat aku ya. Silakan main, silakan ngobrol. Yang penting ngomong kan? Iya. Jujur kan? Syukur-syukur dikenalin ke teman-temannya. Iya. Tapi aku nggak menuntut itu ya. Iya. Tapi kalau dikenalin aku akan respect banget. Aku bersyukur gitu. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba kayak aku senengnya gini. Sayang nih aku emang baru kenal sama dia, tapi tiba-tiba kok dia ngechat aku berlebihan, dia kayak flirting sama aku. Aku tuh seneng banget kalau cewek mau jujur terbuka kayak gitu. Aku apresiasi banget. Artinya apa? Cewek ini benar-benar menjaga hatinya, menjaga aku gitu loh. Antara aku bisa kayak, ya udah solusinya gimana sayang? Perlu aku yang maju gak? Kamu dewasa juga ya? Karena aku udah tua, aku udah 25. Iya. Ntar aku bilang kayak, gimana sayang? Kamu risih gak? Kalau kamu risih dan kamu nggak sanggup untuk ngomongnya, biar aku yang maju. Aku samperin tuh cowok, aku bilang bahwa pacar gue nggak seneng lo giniin. Lu harus tahu porsi, udah ada gue di hidupnya dia, lu mau ngapain lagi? Tapi pernah kejadian? Pernah, aku sering kayak gitu. Sering Kayak gitu dulu mantan aku jalan sama temennya. Misalnya ini mantan aku, ini sahabatnya. Dia jalan ke mall, sahabatnya mantan aku mau ketemu sama cowok, sama gebetan. Terus? Ketemulah mereka di tempat makan. Ternyata cowok ini bawa temen. Paham nggak kamu? Jadi berempat mereka. Dan temennya gebetan, gimana ngomongnya kan temennya mantan aku punya gebetan itu kan bawa cowok lain. Nah cowok lain ini ternyata tertarik sama mantan aku. Iya. Dia bisik-bisik ke cowoknya gebetan. Minta dikenalin? Iya, untuk dikenalin ke mantan aku. Oke. Mantan aku, untung kan aku bilang jujur aja sama aku, apapun itu jujur. Aku mendingan menerima hal pahit, hal buruk dari kamu, tapi kamu jujur. Daripada kamu manis tapi kamu bohongin aku. Iya. Itu aku nggak suka. Iya. Dia jujur sayang, aku lagi ketemuan sama gebetan si Anu, si Mawar gitu ya. Dia punya teman. Tapi dia bawa temen, terus temennya kayaknya pengen kenalan sama aku, naksir sama aku. Kan cewek juga punya feel ya. Iya. Soalnya dari tadi kayak diajak ngobrol terus kayak didorong-dorong untuk kayak kenalan, untuk salaman. Aku ini tipe cowok yang nggak tahu ya, aku ini kenapa, cuman apa? Kamu susah sih kayaknya. Saat kamu tau gak? Pilpilan. Saat mantan aku ngechat gitu, aku udah ada di mall yang sama. What? Aku sudah ada di mall yang sama, beda tempat. Apa? Iya. Kamu gitu? Iya. Dari Aku gitu sih? Iya, mantan aku jadi ngomong kan. Amazing banget. Misalnya ini jam 10 pagi gitu ya. Sayang ini aku baru bangun. Aku pengen janjian sama Mawar buat ketemu sama gebetan dia. Oke. Aku mau temenin Mawar nemuin gebetannya, nggak apa-apa ya sayang, nggak apa-apa banget. Oke. Ya udah aku jalan ya. Tapi sayang kayaknya nanti gebetan Mawar bawa temen. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku gitu dong. Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku bilang. Jalannya dia jalan. Tapi aku tanya, kamu ketemu jam berapa? Jam 12. Pokoknya baru jam 10. Di mana? Di mall ini gitu ya. Oh, oke. Makannya di mana? Di restoran ini. Oke, jalan aja nggak apa-apa. Saat yang sama, di jam yang sama, begitu teleponnya mati, aku bangun dari tempat tidur, aku mandi. What? Aku mandi, aku siap-siap, aku prepare, aku dandan, aku jalan ke mall yang sama. Wah, serem ya Andras? Iya, aku jalan ke mall yang sama, misalnya. Kamu bener-bener tahu pergerakan dia juga. Lah kan dia jujur sama aku juga jujur apa-apa. Tahu. Iya. Tapi kamu melakukan hal itu bukan kamu berarti nggak percaya kan? Bukan nggak percaya, tapi feeling. Feeling. Ntar kamu kentut. Nah, terus aku jalan kan. Aku feeling. Kadang aku nggak selalu nyamperin kan. Tapi kalau itu kenapa? Karena Feeling. suka banget. Apa yang mau feeling? Bukan karena suka banget, feeling. Kadang Kenapa nih? Kadang mantan aku bilang kayak aku mau jalan sama si Anu ya, si ini ya. Just go. Oke. Go ahead. Senang-senang. Yang penting nanti berkabar ya. Oke. Tiba-tiba ya adalah kayak dari 10 2 gitu ya. Feeling ngerasa kayak reskinya lo harus pantau deh. Oh, oke. Reskinya lo harus datang deh. Bener. Tapi kan aku nggak mengganggu kenyamanan dia. Iya. Aku jalan diem-diem. Iya. Aku jalan diem-diem, misalnya dia di restoran A gitu ya. Oke. Itu posisinya di bawah. Aku kan cari spot. Gokil. Aku kan cari spot. Ini gokil. Aku datang sebelum mereka datang. Wow. Misalnya mereka Tepuk tangan buat Andres. misalnya Gokil. mereka makan jam 12 kan mereka bilang. Keren
keren. Iya. Emang mesti gitu sih. Jadi Misal- aku pengen gitu deh. Aku kayak gitu. Pengen aku mungkin kalau aku Iya kan? punya feel kayaknya oke. Datang Oke, aja coba. tapi diem-diem. Iya, Jadi kamu tahu. kayak detektif kayak Cuman mata-mata. nyampe putus dia baru tahu apa memang dia udah tahu selama pacaran? Enggak nih, aku jelasin dulu. Misalnya dia Boleh. makan di spot A gitu ya. Mereka makan jam berapa tadi? Jam 12. Oke, gua harus datang lebih Iya. cepat. Aku datang lebih cepat tuh. Aku cuma berdiri di depan restoran itu. Aku lihat spot di mana kira-kira gue bisa mantau dia dari jauh, aman dan gue nggak kelihatan. Di situ tuh. Jadi mulai kayak 3 lantai gitu. Aku di lantai keduanya. Oke, gue makan di situ tuh. Gue bisa ngeliat semua restoran ini, tapi dia nggak ngeliat gue ke arah situ. Oke, aku langsung naik eskalator. Aku pesen makan di situ sendirian pakai topi. Wow. Pakai topi, kayak minum kopi, makan, tinggal ngeliat ke bawah gitu. Oh, dia di situ. Terus aku pegang handphone terus. Pacar aku taunya, mantan aku taunya aku lagi tidur, masih di rumah. Sayang, aku udah nyampe ya. Dan mati gue, ya gue tahu kan, gue ngeliat lo tuh. Iya sayang, selamat makan ya gitu. Taruh lagi handphone. Dan bagusnya nih cewek emang jaga banget gitu. Maksudnya dia ngabarin terus, sayang ini aku udah ketemu sama ini ya. Tapi dia touch gitu nggak? Enggak, sayang aku udah ketemuan ya sama gebetan Mawar. Ya gue tahu kan, gue bisa ngeliat langsung oke. tuh. Iya sayang gitu ya, taruh handphone lagi. Nah tiba-tiba aku ngerasa kayak, jadi kan 4 gitu ya sofa. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, terpisah meja. Terpisah meja, cuman ada gelagat kayak tuh cowok gini-gini terus. Terus kayak ngedorong-dorong buat salaman, buat bercanda. Wah, aku udah mulai risih kan. Gue liatin nih, gue pantau lu mau ngapain lu. Akhirnya mantan aku sampai di titik yang ngechat, sayang, kayaknya temen gebetan Mawar suka deh sama aku, bukan aku kepedean, bukan aku GR, tapi ini dia kayak goda-godain aku, dia flirting sama aku. Dan mati aku, gue udah lihat sih, gue tinggal terbang dari sini aja nih, aku bilang. Oh ya udah, saya nggak apa-apa, yang penting enjoy aja dulu. Misal ada apa-apa kabarin ya. Nah di titik yang kayak dia ngerasa kayak, ya sayang nih mereka ngajak lanjut nonton tiba-tiba. Wow. Udah nggak beres sih. Udah nggak beres dong. Nggak beres. Sayang mereka tiba-tiba ngajak lanjut nonton, gimana ya? Aku nggak balas. Aku cuma read doang, aku bayar bil, aku turun. Terus? Aku turun. Ini kan cowok 2 duduk. Meja, cewek 2 duduk. Aku turun, aku duduk di samping mantan aku. Aku rangkul. Terus aku gini, hai, halo, Andres, ya pacarnya si ini gitu. Mantan aku gini, nge-freeze untuk waktu 10 detik ada. Pas aku duduk gini ya, gerak, aku rangkul dia gini ya. Terus dia langsung gini, kok kamu di sini? Kata dia kayak gitu. Kalau jadi dia aku bakalan kayak, Iya, nge-freeze dia. Mantan aku nge-freeze. Dia mangap. Dia kaget, kamu tuh cowok 2 salting. Gak hampir 5 menit aku duduk di situ. Pulang. ngomongnya apa? Demi Tuhan, pulang. Pulang nggak pamit? Pamit, cuman kayak tiba-tiba. Sekarang gini, aneh gak? Tadinya lu rencananya mau nonton, tiba-tiba sekarang lu pulang. Kalau nggak ada apa-apa biasa aja. Harusnya ya udah. Santai aja kita dong. mau nonton nih. Iya dong. Ayo nonton nggak? Oh iya nih kita tadi barusan ngomongin kita mau nonton bareng nih. Mau ikut nggak? Gitu. Oh ternyata lu nyusul gitu ya. Iya, Benar. Kan? Itu yang membedakan mana laki-laki mana cowok. Mana yang laki-laki mana yang cowok. Itu tuh pengecut gitu namanya cowok. Harusnya kan dia santai aja dong. Santai aja dong. Harusnya lu nggak keberatan dong. Aneh-aneh. Iya kan? Iya. Kalau lu keberatan tiba-tiba pulang, udah dari situ mantan aku shock. Sayang kamu kayak detektif, tapi makasih udah jagain aku di peluk-peluk gitu. Wah, itu jatuh cinta banget sih mantanmu. Oh iya, bisa dibilang ya. Karena sifat yang gini jarang nggak sih? Apa emang semua laki-laki ya berarti itu kan ya? Kayaknya nggak semua kali ya. Nggak tahu sih, aku diajarin sama mamaku soalnya. Diajarin sama Mamaku yang ngajarin. Demi apapun mamaku juga sama loh kayak kamu. Untungnya aku kan broken home. Untungnya dibesarkan sama seorang ibu tuh, jadi kita tahu apa yang perempuan suka. Aku tahu bagaimana perempuan seharusnya ditreatment. Aku tahu bagaimana perempuan harusnya diperlakukan, itu karena ya mamaku. Bang, kalau jadi laki-laki nanti udah besar begini ya, begitu ya, begini ya, begitu ya. Karena apa? Perempuan tuh nggak suka kalau gini gitu. Jadi aku tahu poin plusnya di situ. Gokil. Keren kan? Aku baru tahu loh kamu kayak gini loh. Aku kayak gitu. Sering aku kayak gitu. Aku sering kayak gitu. Oh, kirain kamu memilih-milih aja. Iya, yang tadi aku bilang momennya beda momen, tergantung momen. Kalau feeling aku nggak enak, aku datengin. Tapi kalau lokasinya jauh, tetap. Woi, jangan kan lokasi jauh, beda negara aku dateng. Beda negara kamu datang. Kan Kalau kamu lagi kasarnya, beda planet juga aku dateng. Kamu kerja? Izin, gitu. izin. Kalau kamu misalnya syuting gini? Izin bisa, gampang kongkolikong kali. Sama traffic, kamu kayak anak baru aja. Emang aku anak baru. Bisa, itu bisa dikondisikan. Itu bisa dikondisikan, karena aku bilang aku kalau yang penting kamu ngerti. Iya. Kamu itu. Tapi kamu tipe yang emang harus airlock. Enggak. Lokasi harus tahu.
Kalau feeling aku nggak enak, buat aku susulin. Oh. Nah, tapi nggak semua juga saat aku datangin itu aku gerebek, enggak. Pernah juga gini. Kayak tadi tuh, udah kayak tadi tuh kondisinya gitu ya. Aku tahu dia di mana, dia ngapain. Pas aku datangin ternyata aman, ternyata feelingku salah, ya udah aku pulang. Tanpa dia tahu ternyata aku di tempat yang sama. Dia taunya aku di rumah aja. Sering aku kayak gitu. Kayak ngeliat dari jauh, oh aman. Dan berarti nextnya nanti cewek kamu jadi kayak lebih hati-hati. Iya, lucu jadinya. Pernah juga dia kayak gitu, dia selingkuhan gitu. Tapi aku kan pakai topi ngumpet. Oh, tapi kamu itu melakukan hal yang sama lagi? Kamu begitu terus? Iya, nggak ke satu orang aja, ke setiap mantan aku selalu kayak gitu. Kalau feeling aku harus kayak gitu. Aku ngerasa kayak aku punya tanggung jawab buat jagain dia, itu aja. Keren sih, keren. Aku kalau ketemu yang kayak gitu pasti kayak waduh, senang, tapi hati-hati pasti. Iya, tapi kan nggak semua cewek bisa ditreatment kayak gitu ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang bete, ada juga yang bete, ada yang kayak ini apa sih? Iya, ada yang risih gitu ya. Tapi kalau bete ya, berarti dia akan melakukan hal aneh-aneh sih kalau bete ya. Mungkin, aku nggak bisa ngejudge, tapi mungkin. Karena adalah pengalaman teman aku yang memang dia nih anaknya emang nakal sih, playgirl. Si cewek ini. Iya, dia bete banget ya. Mantan gue begini nih, diikutin mulu, digini nih, dipantau kayak dikirim intel. Ini mantan aku yang terakhir yang ngirimin intel. Oh iya? Kan aku bilang sama kamu. Wah, gila serem banget dikirimin intel. Gila, sakit kepala gue. Bener. Padahal kamu nggak macem-macem kan? Nggak macem-macem. Wah, serem banget. Tapi kamu orangnya gini nggak, kalau kamu dituduh-tuduh terus akhirnya kamu macem-macem nggak? Enggak. Mendingan udahin aja. Iya, bener, udahin aja kan? Kalau kita dituduh macem-macem, jangan pernah dendam. Iya. Kan misalnya kayak lu selingkuh ya, padahal nggak selingkuh. Iya. Jangan malah selingkuh kan? Jangan malah selingkuh. Iya, Ya bener. udahin aja. Jangan menjadi buruk karena tuduhan orang. Bener. Jangan menjadi buruk karena penilaian orang. Jangan. Iya. Biarin aja. Iya. Alright, wah ini mah jadinya keresahan aku nih. Bukannya keresahan Catherine. Aku tuh kalau kayak sama James juga gitu. Jadinya episode gua ya, jadi gue yang ngomong mulu. Tapi dia seru banget orangnya sih. Aduh, kamu juga seru banget. Makasih banyak ya kamu udah mau meluangkan waktu, udah mau berbagi cerita sama Andes Adela Entertainment. Kita jadi tahu keresahan seorang Catherine yang kelihatannya tomboy, yang kelihatannya kuat, tegar, tapi ternyata dia punya trauma sama laki-laki. Mudah-mudahan habis ini Catherine ditemukan sama orang yang tepat. Amin. Supaya bisa bahagia. Yang penting asik diajak ngobrol sih. Aku butuh banget orang yang tapi tanpa kayak ada toksik yang marah-marah terus tiap hari terus nuduh-nuduh aku gitu, aku gak suka gitu. Amin. Itu aja. Amin, kita doakan cepat ditemukan oleh sang pangeran impian. Guys, seru banget kan, setiap episode keresahan tuh pasti melahirkan perbincangan yang bikin nagih. Setuju banget. Sih aku. Nah, makanya nih kalian bisa banget tulis di bawah siapa aja nih yang pengen kita ajak untuk konten keresahan. Tulis namanya, tulis idenya, tulis pertanyaannya. Knalpot bocor? RC Aurelia. Kita akan tanya-tanya dia juga nanti di keresahan. Mudah-mudahan dia nanti ada waktu ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol. Catherine sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Andres, Adelio, boy. Support terus Andres Adelo Entertainment. Akhir kata Andres Adelo dan Catherine Elset pamit. Bye-bye. Bye-bye, nonton terus Anak Jalanan. Yes.